Oke guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timor Leste, dan lain sebagainya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Stellar Transformation season ketiga. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang bernama Shin Yu yang memiliki kelainan dari dantiannya. Namun dengan cara seni bela diri yang jarang dipelajari orang lain, mampu membuatnya mendapatkan pusaka dan dia pun akan menjalani perjalanan panjang untuk menjadi seseorang yang memiliki kekuatan tak terbatas. Juga film ini adalah cerita setelah Shin Yu berhasil mengalahkan Ditong, Pangeran Naga ke-8. Bagaimana kisahnya? Sebelum ke videonya, alangkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja ke alur filmnya. Film dimulai dengan seorang pria yang berada di dalam mansion gunung. Dia bernama Shin Yu yang sedang bermeditasi untuk menyempurnakan senjata buatannya yang diperoleh dari Ditong dengan sebutan Nation Soul yang sudah berada di tahap akhir. Tak lama dari itu datanglah kedua saudara dari Shin Yu. Dia bernama Ho Pei dan Xiao Hei. Dirinya yang kembali bertemu dengan Shin Yu senang dibuatnya karena Shin Yu sekarang sudah menjadi seorang Master Secret Blood. Dengan keberadaan mereka di sini, Shin Yu ingin menunjukkan senjata pedang pendeknya yang terbuat dari tombak Ditong. 再用金石这把短剑，还叫演示剑原套。Senjata yang terbuat dari tombak Ditong kini telah dimodifikasi dan menjadi senjata dengan kekuatan tahap meteor. Shin Yu yang masih mempunyai Nation Soul milik Cha Hong pun memberikannya kepada Xiao Hei. Karena dengan adanya batu Nation tersebut, dirinya dapat dengan cepat mencapai Nation Soul-nya sendiri dengan latihannya. Xiao Hei, 这颗是扎红的元婴啊，还有这颗极品金石，可加速进入元婴后期。多谢大哥，俺怎么没有啊？就拿你的黑棒来换，给你极品晶石，也不是不可以。Ho Pei yang melihat pedang giok milik Shin Yu memintanya untuk memiliki pedang itu. Namun Shin Yu menjelaskan jika pedang giok itu merupakan salah satu dari ke-9 kunci yang dapat membuka gerbang peri. Karena Cha Hong sendiri yang ingin mendapatkan pedang giok membutuhkan waktu 100 tahun lamanya untuk mendapatkan pedang itu. Shin Yu sendiri tidak mengetahui pasti tentang gerbang peri, namun dia sangat yakin jika tempat itu memiliki harta karun di dalamnya. 它是能开启仙府的9把钥匙之一。 仙府，这仙府的底细。不过扎红费尽百年心血取得此剑，说明仙府中必定藏着让修仙世界无。九煞殿甚至派出敌童前来抢夺。嘿嘿，当真是幸运呀！ Ho Pei yang mendengar hal itu pun senang dibuatnya, hingga dia pun berkeinginan untuk mengumpulkan sisa kunci dari gerbang peri. Sayangnya, kesenangan Ho Pei ditutup oleh Shin Yu, yang menjelaskan jika para monster naga takkan membiarkannya begitu saja. Jika mereka tahu bahwa pedang giok ini ada di tangan Shin Yu, maka mereka akan berusaha untuk merebutnya kembali. Dengan kekuatan Shin Yu saat ini, sudah tentu dirinya belum bisa mengalahkan para monster naga itu, hingga dia pun memutuskan untuk pergi ke Taman Bambu menemui Paman Lin. 以我们目前的实力而言，确实棘手。要应付8条紫砂蛟龙，龙有什么好怕的？看俺进入狂暴状态了，俺不稀得和他们打。我自己做的事，我自己扛。不找兰叔帮忙，主院，我还是得先回去一趟。小黑，最近赤血洞府的大小事宜，且多多帮着狒狒。
Scene pun berpindah di aula utama kuil Jiusa. Di sana para pangeran naga berkumpul untuk membahas tentang kematian pangeran ke-8 di Mansion Scarlet Bloodcap. Para adiknya yang lain menyarankan untuk menyerang tempat itu dan membunuh semua orang di sana dengan brutal. Namun sarannya itu dialihkan oleh kakak yang tertua jika mereka harus bisa menahan diri agar perjuangan Ditong yang telah mati tidak sia-sia dalam mendapatkan pedang giok. Juga dirinya memfokuskan pemberontakan ini untuk mendapatkan pedangnya kembali. 究竟发生了什么？赤血洞主扎红近日也死了，那他死了，这杂碎骑士8弟的对手，现在是谁在掌管赤血洞府？立刻去查景宇的牢底，他宁可错杀3000，绝不放过一人。各位兄弟，此事关乎御剑，为8弟报仇也不迟啊！ 找到御剑的下落之后，御剑可是开启仙府的钥匙。是。 Sementara itu, Shin Yu yang telah sampai di taman bambu bawah laut langsung menemui Paman Lin. Dia yang tahu akan permasalahan Shin Yu yang rumit kini membahasnya. Dengan kematian Ditong, para pangeran naga tentu saja akan membalasnya. Tapi para pangeran naga itu lebih membutuhkan pedang giok miliknya karena mereka membutuhkan kunci untuk membuka gerbang peri. Paman Lin yang mengetahui hal itu memberikan sebuah token pemberitahuan yang berfungsi jika dirinya sedang dalam bahaya, maka Shin Yu dapat menggunakan token itu untuk meminta bantuan pada Paman Lin. 你的货是取了御剑，杀了一条紫砂蛟龙，在外面惹了祸，我也知道。虽说那御剑有些烫手。 你就用这个传讯令通知。 Tak lama dari itu, Lier pun datang menghampiri Shin Yu dan menanyakan keberadaannya di taman bambu. Maksud Lier sendiri menghampiri Shin Yu untuk mengajaknya bermain catur. Karena belakangan ini dirinya telah belajar bermain permainan itu. Shin Yu yang mendengar hal itu sontak saja tak bisa menolak ajakannya. Singkat cerita, mereka pun bermain bersama. Shin Yu yang terus kalah dibuat bingung oleh Lier. Hingga dia pun meminta izin untuk pergi ke kuil Jiusa untuk kembali ke Xiaohei dan Hou Pei. 我赢了啊，丽儿姑娘，你的棋艺已经出类拔萃。我想到了，我必须要回赤血洞府了。丽儿姑娘，再不能耽搁了，一定再下个痛快。好，秦羽。 Sesampainya dia di sana, Shin Yu sendiri dan saudaranya ditemui oleh ketiga pangeran naga. Salah satu di antara mereka ada yang mendeteksi kekuatan dari Shin Yu, namun sayangnya dia tak bisa melakukannya. Hingga mereka pun menyuruh semua penduduk mansion untuk berkumpul di aula utama. 你就是新洞主秦羽，竟然连我都探查不清，你这什么功法？让我们看看你到达何等境界了。听了功法，3位殿下专程赶来。 快把你们洞府的护法全都叫到大殿上。 Setelah mereka berkumpul, para pangeran itu langsung menanyakan tentang keberadaan pangeran ke-8 yang hilang di mansion ini. Shin Yu yang mendengarnya langsung memotong perkataan mereka. Jika selama 100 tahun terakhir, Master Gua Chahong selalu mengasingkan diri dan diganti olehnya karena master itu sudah mati. Shin Yu juga menjelaskan jika dia pernah melihat harta karun di ruang rahasia Scarlet Bloodcap. Dengan kata lain, Shin Yu tidak tahu apa-apa tentang kematian Ditong sang pangeran naga ke-8 itu. Pangeran naga yang mendengarnya tak percaya akan hal itu, sehingga mereka pun mengancam para penduduk Gua Mansion untuk mengatakannya. Jika tidak, mereka akan membunuh para penduduk. Tak lama dari itu, salah satu dayang di sana membuka suara tentang kematian Ditong. Jika dirinya pernah melihat token itu serta kematian Master Chahong dan Chapo diakibatkan dari pertarungannya dengan Ditong. Para pangeran yang mendengarnya merasa dibodohi dengan penjelasan sang dayang, hingga mereka pun geram dan menyerang penduduk dengan kejam.
Karena tega dengan banyaknya korban yang mati di mansion, Shin Yu pun menghentikan pertarungan ini. Hou Fei yang melihat banyaknya mayat bergelimpangan geram akan hal itu. Namun Shin Yu menahan Hou Fei. Jika dia membuat keributan, maka penduduk mansion akan lebih banyak korban. Seketika itu dia pun teringat dengan trik catur yang dimainkan oleh Li Er. Shin Yu pun memiliki cara untuk melumpuhkan mereka, namun tidak sekarang waktunya. Shin Yu yang dibawa ke kuil Jusa akan diinterogasi tentang kematian Di Tong sang pangeran naga ke-8. Sehingga Shin Yu menitipkan mansion Scarlet Bloodcap kepada Xiao Hei. 停手！一定要让他们尝尝俺手中黑棒的厉害。不过此事事关御剑机密，这下看你怎么逃出我们的手掌心。到了九煞殿，狒狒、小黑，我先随着3人去九煞殿，赤血洞府先由你镇守。大哥，新宗主是我的